Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya, Sudirman Nasir, NIM 211050014, Program Studi Teknik Elektro semester 6, Universitas Kahuripan Kediri, Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah praktikum tegangan tinggi, materi mekanisme kegagalan isolasi gas yang diampu oleh dosen Aulidina Dwi Nur Andrianti, STRT MT. Sebelum kita lebih jauh, saya akan memberikan atau menjelaskan tentang bahan isolasi itu sendiri. Bahan isolasi atau isolator atau bahan penyekat itu adalah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang bertegangan atau bagian-bagian yang aktif. Bahan isolasi merupakan suatu peralatan yang digunakan sebagai pembatas dan pengaman pada peralatan listrik yang mempunyai kekuatan listrik yang cukup. Maksudnya di sini adalah sebagai pembatas antara peralatan-peralatan listrik yang mempunyai kekuatan listrik yang cukup untuk menjamin sistem keselamatan yang diperlukan pada saat peralatan listrik tersebut beroperasi maupun tidak beroperasi. Selanjutnya, kegagalan isolasi terbagi menjadi 3 poin. Di sini poin pertama adalah kegagalan bahan isolasi padat. Kemudian yang kedua kegagalan bahan isolasi cair, dan yang ketiga kegagalan bahan isolasi gas. Pada poin yang ketiga inilah yang nantinya saya akan menguraikan atau mempresentasikan kepada teman-teman sekalian. Faktor kegagalan isolasi yang menjadi faktornya adalah isolasi tersebut yang sudah lama terpakai atau pemakaiannya sudah terlalu lama sehingga menimbulkan kerusakan pada isolasi tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kegagalan pada isolasi. Kemudian yang berikut adalah berkurangnya kekuatan dielektrik. Dan yang selanjutnya karena isolasi tersebut dikenakan tegangan lebih atau pada bahan isolasi tersebut diberikan beban atau tegangan yang lebih tinggi daripada spesifikasinya, sehingga terjadi kegagalan pada bahan isolasi tersebut. Pada dasarnya, tegangan pada isolasi merupakan suatu tarikan atau tekanan yang harus dilawan oleh gaya dalam isolasi itu sendiri agar isolasi tidak judge. Kita lanjut, jenis proses dasar kegagalan isolasi. Ada 2 jenis ya, ada 2 jenis proses dasar. Yang pertama proses primer yang memungkinkan terjadinya banjiran elektron. Dan yang kedua proses sekunder yang memungkinkan terjadinya peningkatan banjiran elektron. Jadi perbedaannya dari kedua proses ini terletak di pada peningkatan yang secara signifikan banjiran elektron pada proses sekunder. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan bagaimana apa sebenarnya isolasi gas. Isolasi gas itu
adalah merupakan suatu isolasi yang banyak digunakan dalam sistem proteksi peralatan listrik tegangan tinggi. Hal ini dikarenakan kemampuan dielektriknya yang dimiliki gas untuk menghadapi tegangan tembus listrik ini cukup bagus. Selanjutnya, klasifikasi isolator gas. Berdasarkan kekuatan dielektrik, rugi-rugi dielektrik, stabilitas kimia, korosi, dan lain-lain, isolator gas dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah gas sederhana, sebagai contoh udara, nitrogen, helium, hidrogen, dan lain-lain. Dan yang berikut gas oksida, contohnya gas karbon dioksida, gas sulfur dioksida. Dan yang poin yang ketiga gas hidrokarbon, sebagai contoh metana, etana, propana, dan lain-lain. Dan yang terakhir gas elektronegatif, sebagai contoh gas sulfur heksafluorida, CH2, CH2, CH12. Dari penjelasan yang tadi tentang klasifikasi isolator gas, saya akan mengurai sedikit demi sedikit tentang bahan-bahannya. Yang pertama adalah udara. Udara merupakan bahan isolasi yang mudah didapatkan, mempunyai tegangan tembus yang cukup besar ya. Ini tegangan tembusnya sekitar 30 kilopol per sentimeter. Contoh yang mudah dijumpai antara lain pada JTR, JTM, dan JTT. Antara satu dengan yang lain dipisahkan dengan udara. Hubungan antara tegangan tembus dan jarak untuk udara tidak linear. Sifat-sifat isolasi udara. Pada poin pertama, jika dua buah elektroda dipisahkan dengan udara dengan beda tegangan yang melebihi tegangan tembus, akan timbul loncatan bunga api. Yang selanjutnya, ketika tegangan dinaikkan lagi, akan muncul busur bunga api. Jadi semakin dinaikkan tegangannya akan menimbulkan busur bunga api. Dan jika dua buah elektroda berbentuk bulat dipisahkan dengan udara dengan jarak yang cukup besar, untuk tegangan tertentu akan memungkinkan terjadinya ionisasi. Besarnya tegangan tembus dipengaruhi oleh besarnya tekanan udara. Poin yang berikut adalah sulfur heksafluorida. Sulfur heksafluorida atau SF6 merupakan suatu gas bentukan antara unsur sulfur dengan fluor dengan reaksi eksotermis. SF6 adalah rumus kimia dari sulfur heksafluorida. Ia adalah gas yang banyak digunakan di lingkungan PLN sebagai media isolasi dan pendingin pada ruang. Dan pada kompartemen gas insulation substation atau GIS, SF6 ini pada dasarnya adalah gas yang tidak beracun, tidak terbakar, tidak berbau, dan tidak berwarna. Bahkan bahan gas ini pun mampu bertahan hingga pada suhu 500 derajat Celcius. Tinggi ya. Kemudian kita perhatikan pada gambar yang ada di slide ini, dapat kita lihat bahwa molekul SF6 mempunyai 6 atom fluor yang mengelilingi sebuah atom sulfur. Ini terdiri dari 6 buah atom fluor yang mengelilingi daripada atom sulfur. Masing-masing atom fluor yang ada di luar ini
mengikat satu elektron, ya, mengikat satu elektron dari keluar dari atom sulfur. Dengan demikian bahwa molekul SF6 ini merupakan gas yang paling stabil. Sampai saat ini gas ini merupakan gas yang terberat yang mempunyai massa jenis 6.139 kg per meter. Artinya sekitar 5 kali berat daripada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Gas-gas yang lainnya, gas yang selain udara, SF6 atau sulfur hexafluorida, ya, terdapat gas-gas lain seperti gas bentukan aflor organik, misalnya C7F14, C7F8, C14 dan F24, mempunyai tegangan tembus yang tinggi, berkisar antara 6 sampai 10 kali tegangan tembus udara. Pemakaian gas ini cocok untuk bahan isolasi pada alat-alat pemutus. Selanjutnya, gas hidrogen merupakan gas yang ringan sekali, walaupun tegangan tembusnya tidak terlalu tinggi, tetapi bagus untuk pendingin karena konduktivitas termalnya tinggi. Tetapi pemakaian hidrogen sebagai pendingin harus disekat sempurna karena pencampuran hidrogen dengan udara dengan perbandingan tertentu dapat menyebabkan ledakan. Dan ini perlu mendapat perhatian karena akan menimbulkan ledakan ketika terjadi pencampuran yang tidak sesuai antara hidrogen dengan udara. Selanjutnya, bahan isolasi gas. Masih bahan isolasi gas. Gas karbon dioksida CO2 dapat digunakan sebagai gas residu pada bahan dielektrik cair atau minyak pada alat-alat tegangan tinggi, seperti pada kabel dan trafo. Sifat-sifat CO2: resistivitas termal 6.880 derajat Celcius per W per cm3. Yang kedua, tegangan tembusnya rendah, yaitu 157 volt per cm. Yang ketiga, permitivitas relatif pada suhu 0 derajat Celcius adalah 1.985. Masih lanjut pada gas freon 12 digunakan sebagai pendingin dan juga sebagai bahan dielektrik pada kondensator. Sifat-sifat gas freon 12: resistivitas termal pada suhu 30 derajat Celcius adalah 10.400 derajat Celcius per W per cm3. Yang kedua, tegangan tembusnya lebih tinggi daripada tegangan tembus CO2, yaitu 358 volt per cm. Selanjutnya, masih pada gas bahan isolasi gas, yaitu gas neon adalah salah satu gas mulia yang banyak digunakan sebagai bahan pengisi lampu-lampu tabung. Sifat-sifat dari gas neon: tegangan tembusnya sekitar 100 volt per cm, resistivitas termalnya 2150 derajat Celcius per W per cm3. Yang ketiga, massa jenisnya 0,00833 gram per cm3. Sifat-sifat isolator. Beberapa sifat dari isolator gas sebagai media isolasi yang perlu diperhatikan antara lain: sifat kelistrikan yang mencakup tahanan isolasi, kekuatan dielektrik, faktor daya, konstanta dielektrik, rugi dielektrik. Dan pun yang kedua, temperatur. Dan yang ketiga, sifat kimia. Poin yang keempat, sifat mekanis, kerapatan volume, viskositas, dan
absorpsi kelembaban, tekanan permukaan, dan lain-lain. Mekanisme kegagalan isolasi gas. Mekanisme kegagalan isolasi gas dalam mekanisme tembus listrik bahan isolasi ada beberapa peristiwa atau proses. Yang pertama adalah ionisasi, yaitu peristiwa terlepasnya elektron dari ikatan atom netral sehingga menghasilkan satu elektron bebas dan ion positif. Dan yang kedua, deionisasi adalah peristiwa di mana satu ion positif menangkap elektron bebas sehingga ion positif tersebut menjadi atom netral. Yang ketiga, emisi adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam menjadi elektron bebas. Proses dasar dalam kegagalan isolasi gas, ionisasi benturan elektron. Nah, berikut mekanisme kegagalan isolasi itu terbagi dua, adalah mekanisme kegagalan Thomson dan mekanisme kegagalan streamer. Yang pertama, mekanisme kegagalan Thomson. Pada proses primer, elektron yang dibebaskan bergerak cepat sehingga timbul energi yang cukup kuat untuk menimbulkan banjiran elektron. Jumlah elektron Ne pada lintasan sejauh dx akan bertambah dengan dNe, sehingga elektron bebas tambahan yang terjadi dalam lapisan dx adalah dNe sama dengan A kali Ne kali dx. Ternyata jumlah elektron bebas dNe yang bertambah akibat proses ionisasi sama besarnya dengan jumlah ion positif Dn plus baru yang dihasilkan, sehingga Dne sama dengan Dn plus sama dengan A kali Ne kali dalam kurung T tutup kurung kali dt, di mana A koefisien ionisasi Thomson, Dn plus jumlah ion positif baru yang dihasilkan, Ne jumlah total elektron, Fd kecepatan luncur elektron. Pada medan uniform konstan, Ne sama dengan No kali, maksud saya No kali X sama dengan 0, sehingga Ne sama dengan No kali Ea X. Jumlah elektron yang menumbuk anoda per detik sejauh dari katoda sama dengan jumlah ion positif, yaitu N plus sama dengan No kali EaX. Mekanisme kegagalan streamer. Ciri utama kegagalan streamer adalah postulasi sejumlah besar fotoionisasi molekul gas dalam ruang di depan streamer dan pembesaran medan listrik setempat oleh muatan ruang. Ion pada ujung streamer. Muatan ruang ini menimbulkan distorsi medan dalam sela. Ion positif dapat dianggap stasioner dibandingkan elektron-elektron yang bergerak cepat, dan banjiran elektron terjadi dalam sela dalam awan elektron yang membelakangi muatan ruang ion positif. Medan air yang dihasilkan oleh muatan ruang ini pada jari-jari R adalah pada jarak dx jumlah pasangan X dx, sehingga A kali A elektron yang dihasilkan adalah R adalah akar kuadrat jari-jari banjiran setelah menempuh jarak X dengan rumus difusi R dalam kurung 2 dt tutup kurung, di mana T sama dengan X per P, sehingga N sama dengan kecepatan ion per cm. Muatan elektron derajat. O permitivitas ruang bebas. R jari-jari, P kecepatan banjiran, dan D koefisien
difusi. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi Anda pada umumnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.